Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan hudan lil mu'minin wa hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Taib, para ikhwan wal akhwat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan diri kami, karena ada pepatah itu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah sayang jangan bawa pulang ya. Insyaallah sebelumnya kami mohon izin, mohon pamit, mohon maaf kepada para alim sekalian, para sepuh yang mungkin pengalamannya, ilmunya jauh dibandingkan daripada kami. Tapi apa salahnya kita saling mengingatkan, saling menguatkan sebagai bentuk wujud takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan orang-orang beriman itu kata Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shawab. Mereka saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Karena kita memahami ayat itu, insyaallah kita semua tak pandang usia, siapapun dia yang menyampaikan suatu kebaikan maka akan kita dengarkan. Makanya benar kata perkataan dari Sayyidina Ali itu, kata beliau, unzur ma qala wala tanzur man qala. Perhatikanlah apa yang disampaikan, jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan. Mungkin secara duniawi ataupun secara logika mungkin kami tak pantas di depan sini. Tapi karena kita berkeyakinan bahwasanya kehidupan orang-orang beriman itu saling menguatkan, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Untuk itu, bapak-bapak sekalian, ya kan, para guru-guru kami sekalian di sini masih mau mendengarkan apa yang ingin kami sampaikan nanti. Perkenalkan, sebelumnya nama kami Hayatul Fahmi Martabaya. Kami lulusan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Fatah Lampung Selatan. Dan alhamdulillah sekarang sebagai guru tahfiz di Pondok Pesantren Tadabbur Al-Quran Yayasan Hasanah Kebajikan di Sako. Insyaallah tak panjang ingin perkenalan kami, karena kita akan fokus terhadap apa yang akan kami bahas di sini. Insyaallah di subuh yang berkah ini kita semua dikumpulkan karena Allah, dan insyaallah pertemuan kita ini bukan akhir dari segalanya, tapi bukan juga persinggahan saja, tapi pertemuan kita adalah awal dari segala cerita kita, dari segala kisah kita, sehingga nanti insya Allah kita berharap kita semua akan berlabuh di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai pertemuan kita hanya sebatas di dunia saja, tapi kita berharap pertemuan nanti kita juga akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah di kesempatan yang mulia ini kami diberikan kesempatan oleh pihak Masjid Baitur Rahman untuk menyampaikan sedikit ilmu yang kami ketahui, yang kami fahami menurut pengalaman yang kami alami selama hidup kami. Ya. Di sini kami akan membahas mengenai pentingnya kita mengimani Al-Quran sesuai pada fitrahnya. Ya, selama ini kita insya Allah sudah beriman semua terhadap Al-Quran. Kalau ditanya apa kitab sucimu, Al-Quran, ya, dengan tegasnya, dengan yakinnya kita menjawab bahwasanya kitab suci kita adalah Al-Quran. Tapi mohon maaf, banyak orang yang keliru dalam cara mengimani Al-Quran. Hanya banyak orang yang hanya mohon maaf, dia sekedar hanya ucapan saja, hanya sekedar keyakinan saja, tapi nggak pernah dibuka. Ada juga dia mengimani Al-Quran hanya sekedar dia mengoleksi Al-Quran saja di rumahnya, ataupun mohon maaf sering infak Al-Quran dan lain sebagainya, tapi nggak pernah dibuka sama dia. Ada juga cara orang mengimani Al-Quran hanya sekedar pelong, sekedar baca saja. Itu semua bagus, ya. Tapi fitrahnya, tujuan Al-Quran diturunkan itu ada tujuannya. Nah, makanya di kesempatan subuh ini, insya Allah dengan izin Allah kami mohon izin, mohon pamit untuk menyampaikan
apa yang semestinya harus kita imani dalam konteks Al-Quran, dalam konteks mengimani Al-Quran. Yang pertama, kita akan buka dulu Quran surah Yunus nomor surat 10 ayat 57 itu. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, hai para manusia. Insyaallah kita semua manusia di sini. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izah. Sungguh telah datang kepadamu suatu pelajaran. Ya, mohon maaf, hebatnya bahasa Al-Quran ini, Allah enggak menyebutkan telah datang kepadamu sebuah kitab, tidak. Allah juga tidak mengatakan telah datang kepadamu suatu bacaan, tidak. Tapi Allah menyebutkan telah datang kepadamu suatu pelajaran, yaitu kitab suci Al-Quran. Ya kan? Mau'izatun mir rabbikum, dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala, wa syifaa'ul lima fis sudur, penyembuh ataupun penawar bagi obat bagi penyakit yang ada dalam dada manusia. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari konteks ini ada tiga tujuan Al-Quran Allah turunkan. Yang pertama, Al-Quran itu sebagai pelajaran. Ya, Al-Quran sebagai pelajaran. Yang kedua, Al-Quran sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada manusia. Yang ketiga, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari konteks ayat ini tiga bisa kita ambil tujuan Al-Quran. Pertama, Al-Quran sebagai pelajaran. Yang kedua, Al-Quran sebagai obat dari semua penyakit dalam dada kita. Yang ketiga, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sekarang kita bahas satu persatu dari sini. Yang pertama, Al-Quran itu datang sebagai pelajaran. Ya, bagaimana kalau kita mau mendapatkan pelajaran, ya kita belajar Al-Quran. Ya, kita pelajari isi Al-Quran. Bagaimana cara kita mempelajari isi Al-Quran? Baca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Seperti Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 121 sebelah kanan agak atas sedikit itu, alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang telah kami berikan sebuah kitab. Mohon maaf, kitab itu bukan cuma Al-Quran ya. Ada Injil, ada Zabur, ada Taurat dan Al-Quran. Ya kan? Mereka membaca dengan sebenar-benarnya. Sekarang bagaimana cara membaca yang sebenar-benarnya itu? Ya. Bagaimana cara kita membaca dengan sebenar-benarnya itu? Makanya kalau kami simpulkan secara singkat, bagaimana cara kita membaca sebenar-benarnya itu? Pertama, baca Arabnya plus baca artinya. Mohon maaf. Ya. Itulah kata Allah, lanjutkan ayatnya tadi, ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang benar-benar beriman kepadanya, kepada kitab tadi. Jadi cara kita mengimani Al-Quran yang baik itu ada baca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Ada dua, baca Arabnya plus baca artinya. Begitu ada juga sami'na wa ata'na kemudian sampaikan. Tapi dalam konteks ini ada dua dulu yang akan kami bahas. Ya kan, baca Arab dan baca artinya. Sering kami simpulkan seperti ini, sering kami isi kajian. Mohon maaf, ibu-ibu sekalian, kalau kita hanya sekedar baca Arabnya saja, kita dapat pahala. Satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Di mana dalilnya? Itu di hadis. Hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 2910. Bahkan mohon maaf, orang yang enggak lancar baca Al-Quran pun cuman baca Arab tok ini ya. Baca Arab tok, yang tadi dia baca satu huruf 10 pahala, yang enggak lancar pun dapat pahala. Itu baca Arab saja. Ya. Jadi Masya Allah ya, kalau kita cuma baca Arabnya saja, kita dapat pahala. Jaminan itu akan kita dapatkan. Tapi mohon maaf, kalau kita nggak baca artinya, nggak baca pemahamannya, kita nggak tahu apa yang Allah maksud dari ayat itu. Makanya sering kami simpulkan seperti ini. Ke pengajian-pengajian itu, kalau kami ngisi kajian, ngisi ta'lim, kata kami, jamaah sekalian, kalau baca Arabnya kita akan dapat pahala. Tapi kalau kita plus baca artinya, kita juga akan dapat pelajaran. Nah, kita juga akan dapatkan pelajaran. Bukan berarti kata kami nggak bagus baca Al-Quran, baca Arab itu. Sepintar-pintar apapun kita, sehebat apapun kita, nggak akan pernah bisa merubah kadar takdirnya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Cuman untuk memudahkan kita mendapatkan pelajaran dalam Al-Quran, itu harus kita fahami dengan bahasa kita sendiri. Di mana Allah itu berfirman dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat ke-58 itu, fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun.
dan kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu sendiri. Bukan berarti kita mau mengubah Al-Quran, bukan. Tapi dalam konteks ingin mendapatkan pelajaran tadi. Ya. Sekarang sering kami logikakan seperti ini. Sering kami tanyakan ke jamaah seperti ini. Nabi Muhammad itu diutus di Arab. Ya. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki keadaan orang Arab yang masih jahiliyah saat itu. Untuk mempermudahkan orang Arab mendapatkan pelajaran dari Al-Quran, maka otomatis Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kalau mohon maaf, Rasul diutus di Arab untuk menyempurnakan akhlak orang Arab, ya kan? Untuk memperbaiki keadaan orang Arab yang masih jahiliyah saat itu. Sedangkan Al-Quran diturunkan dalam bahasa lain, maka orang Arab gak akan bisa mengambil pelajarannya, gak akan tahu tujuannya apa. Makanya untuk itu, agar kita bisa mendapatkan pelajaran dalam konteks Al-Quran, kita fahami dengan bahasa kita. Bahkan Allah 2 kali mengulang itu. Ada di Quran surah Maryam ayat 97. Kata Allah, telah aku mudahkan juga Al-Quran itu dengan bahasa kamu. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa. Bukan berarti maksud kita, oh kata Ustadz itu nanti gak baik baca Arab, cukup baca artinya. Enggak. Ya, tetap sehebat apapun kita gak akan bisa mengubah konteks Al-Quran diturunkan secara bahasa Arab. Intinya seperti tadi, baca Arabnya kita dapat pahala, baca artinya kita dapat pelajaran. Salah. Ya, makanya Allah juga dibantah sama Allah. Yang mohon maaf, Al-Quran itu hanya dijadikan sekedar bacaan-bacaan saja. Ya kan? Kata Allah dalam Quran surah Yasin nomor surah 36 ayat 69 sampai dengan 70 itu. Kata Allah, "Wa ma 'allamnahu asy-sya'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin." Ya, kata Allah, dan tidaklah kami ajarkan kepada Muhammad itu syair. Enggak kami ajarkan lagu-laguan dalam konteks Al-Qur'an ini tadi. Ya. Dan bersair itu enggak layak bagi Nabi Muhammad. Akan tetapi Al-Quran ini peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya. Ya, jadi tujuan konteks Al-Quran pertama kali diturunkan itu untuk dipelajari, untuk difahami. Tapi sekali lagi mohon maaf jangan sampai salah faham, karena pernah juga terjadi ini sama jamaah. Mungkin kami juga agak keliru menyampaikannya. Ada jamaah menyimpulkan, kata Ustaz Fahmi kemarin katanya nggak penting baca Arab itu katanya, tinggal baca arti enggak. Ya, ingat kami simpulkan, baca Arabnya kita dapat pahala, ya kan? Baca artinya kita dapat pelajaran. Ya. Dan belajar Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa kita tadi sendiri. Mohon maaf, ya. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu diutusnya di Palembang saat dulu mungkin ya, bukan maksud apa, ingin mengaitkan saja bahwasanya Al-Quran itu mudah difahami dengan bahasa kita sendiri, ingin mendapatkan pelajaran dengan bahasa kita sendiri. Kalau seandainya Nabi Muhammad saat itu diutus ke Palembang, ya, mungkin konteks Al-Quran diturunkan dengan bahasa Palembang. Ataupun Nabi Muhammad diturunkan di Kayu Agung, mungkin bahasa Al-Quran dengan bahasa Komering. Tapi karena Nabi Muhammad diturunkannya di Arab, insyaallah, ya kan, untuk memudahkan orang Arab mendapatkan pelajaran dalam Al-Quran, maka otomatis Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Sekarang pertanyaannya, mohon maaf, terkadang mohon maaf ya, bukan maksud kami ingin menjelekkan satu sisi ataupun yang lain, tapi ini kami menghukum menjatuhkan diri kami pribadi. Kami lulusan pondok pesantren, Pak. Ya, tapi dalam ketika belajar bahasa Arab juga belajar nahwu shorof juga belajar, ya, untuk katanya biar mudah menerjemahkan Al-Quran. Tapi itu juga kadang suka keliru, suka bingung ini apa artinya, gitu. Ya, dan sekarang bapak-bapak sekalian nggak perlu mondok jauh, nggak perlu mondok lama-lama lagi, nggak usah pusing-pusing belajar Al-Quran. Kan ada atur Al-Quran cara terjemahannya, itu bisa dibaca asbabun nuzulnya, kan penyebab ayat itu turun itu apa. Bisa juga mendengarkan pencerahan dari ustadz-ustadz lainnya. Udah dimudahkan belajar Al-Quran sekarang. Ya. Maka kata Allah, fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Lah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasa kamu, agar kamu mau mendapatkan pelajaran. Jadi belajar Al-Quran itu dimudahkan. Bahkan
Kalau di mindset kita belajar Al-Quran itu susah juga yang kita dapatkan. Tapi kalau kata kita mudah, ya mudah kan kita dapatkan. Di mana itu Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat ke-23 itu. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu ikrarkan, itulah pula yang akan kamu dapatkan. Makanya keyakinan kita sebagai orang beriman itu nggak ada yang susah, ya kan? Selalu mudah, selalu bisa. Karena Allah sendiri yang menjamin, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak akan pernah membebani seorang hamba di luar batas kemampuan hamba tersebut. Nah, saking mudahnya Al-Quran ini, semua golongan bisa mendapatkan pelajarannya, bisa belajar Al-Quran. Bahkan mohon maaf, orang non Muslim pun bisa hafal Quran. Ya, kami punya teman non Muslim, ya, tapi hafal di Al-Quran. Al-Fatihah hafal, juz 30 itu hafal. Bahkan dia tahu, ya kan, ini artinya tentang ini, ayat ini tentang ini, dia tahu. Karena mudah belajar Al-Quran itu. Allah sendiri yang menjanjikan. Di mana Allah berjanji dalam Quran surah Al-Qamar 4 kali Allah ulang. Dalam Quran surah Al-Qamar itu, di Quran surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Kata Allah, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah aku mudahkan Al-Quran itu sebagai ingat, sebagai pelajaran, sebagai peringatan. Maka adakah kamu yang mau mengambil pelajaran? Insyaallah. Ya, semua kalangan bisa belajar, anak kecil pun bisa belajar, ya kan? Anak kecil yang belum bisa baca, bahkan ngomong aja belum lancar, hafal Quran bisa. Ya. Nenek-nenek, mohon maaf yang sudah reot, ya kan, yang sudah tua bisa menghafal Quran. Ya. Kami sedikit cerita, saking mudahnya kita belajar Al-Quran ini. Dulu kami di pondok, kami dulu anak SMP dulunya Pak ya. Anak SMP itu tahu sendirilah bapak-bapak, apalagi anak kampung. Ya. Kehidupannya ya seperti itulah. Qadarullah, ibu menitipkan pesan kepada kami, memohon kepada kami, nak mondok. Padahal kami nggak mau, nak mondok. Suatu ketika tuh kami dapat masalah yang membuat kami benar-benar sadar. Alhamdulillah, kami mau ke pondok dengan segala keterpaksaan dan lain-lain sebagainya. Ketika di pondok, niat kami ke pondok itu masuk SMA biasa, jurusan IPA. Tapi ada temen dari Muara Enim baru kenal juga, katanya, buat apa kamu masuk IPA kalau di pondok? Bisa SMA di luar katanya. Lah terus kata saya, mau masuk apa dong? Ya kan, katanya kita masuk tahfiz. Karena kami minimnya pengetahuan kami akan agama, karena anak SMP, jadi kami nggak tahu apa itu tahfiz, kata kami ya. Ya, kata dia, tahfiz itu katanya program khusus menghafal Al-Quran. Oh, belajar umum enggak katanya. Tapi kita dapat ijazah umum. Oh, katanya. Hafal Quran itu aja. Iya, belajarnya tuh hafal Quran, ya belajar ilmu agama. Ya, diniyah, ilmu diniyah, ilmu din. Mintanya syaratnya apa? Syaratnya cuma bisa ngaji, lancar ngaji. Oh, pede kami. Ya, karena kami merasa pada bagus ngaji kami tadi. Insyaallah. Ketika tes Minazur namanya itu, ya. Kami ngaji. Ketika pengumuman besoknya kami lihat di papan pengumuman, Masya Allah, ya, nama kami dari kurang lebih 73 kalau nggak salah yang terikut tes tahfiz itu, nama kami paling terakhir Pak. Alhamdulillah, ya, nama kami paling terakhir. Ya, keterangannya Alhamdulillah belum lulus. Ya, keterangannya belum lulus, Insya Allah. Nggak lulus jadi masuk tahfiz itu. Mau masuk SMA IPA udah tutup. Masuk tahfiz nggak keterima, otomatis kami harus pulang kampung. Karena nggak diterima di pondok, otomatis harus pulang kampung. Tapi alhamdulillah bener, ya kata Rasulullah itu, may yuridillahu khairan, barang siapa yang Allah hendaki dalam kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan fahamkan perkara agama, Allah akan permudah jalan untuk menuntut ilmu agama. Ada salah satu ustadz, disamperin sama ustadz tadi. Ya, kami baru keluar dari WC, kami ingat WC sebelah kiri paling ujung di WC masjid itu, kami nangis. Keluar dari WC mata masih sembab. Ustadz itu nanya, Dek, dipanggil. Habis nangis ya, udah tahu nangis masih nanyo. Ya, udah tahu nangis masih nanyo. Tanya lagi, kenapa nangis? Nggak lulus ya? Oh ngenyek Ustadz ini. Ya, ngampui Ustadz ini. Kalau bukan Ustadz lah dijewer kupingnya. Ya, lah tahu kita nangis ditanya. Lah tahu kita tidak lulus masih diolok ibu loh. Iya Pak, tidak lulus.
Kamu dari mana asalnya? Oh dari Morodo aku Selatan. Mau pulang kapan katanya? Ya Allah. Kan nggak lulus, harus pulang ke kampung. Sedangkan ibu bapak menaruh harapan besar kepada kami. Sedangkan kami nggak lulus. Mau apa yang kami omong dengan orang tua kami di sana? Alhamdulillah Ustadz itu mungkin ya mengambil sisi baiknya dari kami ya. Katanya, tapi kamu yakin nggak masuk tahfiz katanya? Insya Allah Ustadz. Kalau kamu yakin, kamu sungguh-sungguh dong katanya. Jangan banyak main-main. Kamu janji dulu sama Ustadz. Insya Allah. Kamu janji lulus pondok pesantren harus selesai hafalan Quran 30 juz. Insya Allah kata kami. Oke katanya. Ustadz terima. Diterima. Alhamdulillah. Ya. Yang nggak lulus tuh ada sekitar 10 orang. Yang diterima cuma kami. Tapi dengan syarat kata Ustadz tadi. Apa Ustadz syaratnya? Teman-teman kamu main, teman-teman kamu istirahat, kamu belajar ke rumah di privat tanpa bayar. Di privat tanpa bayar. Belajar dari Iqra 1, A, I, U, Ba, Bi, Bu, Bab selama 6 bulan full. Masalah. Teman-teman selama 6 bulan 1 semester kelas 1 SMA, ketika pulang ke kampung bawa bukti hafalan ke orang tuanya, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz. Kami belum bawa apa-apa. Pulang ke rumah ditanya sama ibu, "Nak, ada berapa hafalannya?" Insya Allah. Sakit di situ. Sakit di situ. Udah berapa hafalannya nak? Kamu belum punya hafalan, baru bisa ngaji bu. Insya Allah. Ya. Jadi 6 bulan baru belajar ngaji. Iya. Insya Allah. Kapan ngafalnya? Insya Allah nanti semester 2. Dan di situ kami berkeyakinan, insya Allah kami nggak akan pulang dan nggak akan setor ke orang tua kami, kecuali dengan satu kabar gembira bahwa kami telah selesai menghafal Al-Quran 30 juz. Balik kami ke pondok, rasanya susah menghafal Quran tuh, karena baru bisa ngaji. Menghafal satu halaman tuh seminggu menghafalnya, sejam hilangnya. Udah seminggu hafal, setor, sejam dari situ hilang lagi di otak. Astagfirullahaladzim. Ngapalnya 1 minggu, salaman, hilangnya 1 jam. Nanya sama Ustadz, kayak gimana sih ngafal Al-Quran? Apa jawaban Ustadz tadi? Udah, ngafal Al-Quran tuh gampang sih, mudah. Oh, gitu dengan kesungguhan nanya ke Ustadz tadi, pengen dapat jawaban yang benar-benar bisa membuat kita plong. Tapi jawaban Ustadz tadi apa? Mudah katanya. Kalau bukan Ustadz lah diterjang nih. Karena Ustadz nanya juga ke kakak kelas, "Kak, cak mana ngafal Quran? Kak, gimana ngafal Quran?" Jawaban kakak itu juga simpel, mudah katanya. Jadi kami merenung dari setiap orang yang kami tanya, jawabannya cuma satu, itu mudah katanya. Pas tahajud, kami berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau emang Engkau menghendaki kami untuk menjadi hafiz Quran, tolong bimbing kami dalam menghafal Al-Quran, mudahkan kami dalam menghafal Al-Quran. Kalau memang Engkau mengizinkan aku hamba menjadi seorang hafiz Quran. Ya, sambil menangis itu cucuran air mata pas tahajud itu, sambil mengingat orang tua juga, ya, ambil Al-Quran. Ini buka Al-Quran random demi Allah, wallahi kami katakan random buka Al-Quran ini, kami buka, asak buka baik, ketemu ayat ini. Al-Qamar ayat 17 saat itu. Ya, ayat 17 saja yang kami tahu saat itu. Kami tanya dengan Syekh Mahmud Al-Hanif Asy-Syarif dari Mesir, "Syekh, apa maksud ayat ini?" Karena saya itu bisa bahasa Indonesia juga. Kata Syekh, "Inilah jaminan menghafal Quran itu mudah," katanya. Oh, jadi yang saya tangkap dari saya itu, kita rubah mindset kita. Alhamdulillah setelah kami rubah mindset kami, Pak. Alhamdulillah masuk Al-Quran. Hafal Al-Quran. Kami pernah coba 1 hari 1 malam nggak tidur itu sebenarnya. Ya, itu alhamdulillah 1 juz. Ya, masuk. Dan alhamdulillah kami selesai menghafal Al-Quran 1 tahun 7 bulan 3 hari 1 malam. Tas selesai. Di situ kami telepon orang tua. Kami nggak pulang. Karena janji kami di awal, kami nggak akan pulang. Sebelum apa? Sebelum kami memberikan satu kabar gembira kepada ibu kami, kepada orang tua kami. "Oh, telepon bu." Ya, alhamdulillah selesai hafalan. Ibu diundang ke pondok pesantren. Ngambil penghargaan dari pondok pesantren bahwasanya kami
di antara alumni Al-Fatah Lampung, Tahfiz Al-Fatah Lampung itu dari angkatan pertama sampai angkatan kami terakhir kemarin, alhamdulillah, bukan maksud sombong atau apa Bapak sekalian, ya. Yang tadinya kami nggak ada basic anak pondok, bahkan terancam untuk pulang dari pondok karena nggak lulus tahfiz tadi. Alhamdulillah dapat gelar, dapat penghargaan sebagai santri dari angkatan pertama sampai angkatan kami kemarin sampai sekarang, bahkan santri yang tercepat menghafal Al-Quran. Karena dalam jangka 1 tahun 7 bulan 3 hari 1 malam, ibu ditelepon sekolah. Gitu. Saking mudahnya kita belajar Al-Quran. Pun sama kita mentadaburi isi Al-Quran juga mudah. Ya, kita memahami isi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran juga mudah. Karena Allah yang menjamin. Maka untuk itu rubah mindset kita. Oh, belajar Al-Quran itu susah. Enggak ada yang susah. Bahkan saking mudahnya Al-Quran juga, kemarin kami waktu di pondok diamanahkan untuk safari Ramadan ke Cilengsi. Itu ada nenek-nenek umurnya sekitar 60-an lah atau 50-an lah, kurang lebih. Nenek-nenek itu semangat sekali belajarnya. Pengajian ibu-ibu tuh mulai pukul 1 siang. Ibu-ibu nenek itu datang udah jam 10 udah datang di masjid. Jadi kami dari asrama itu dari lantai 2 atau ngelihat nenek itu. Dan oh, nenek itu udah datang. Kami sebagai guru malu dong. Yang ngeliat nenek-nenek aja semangat. Yang kami tadi lagi main HP langsung siap-siap bergegas pakai pakaian rapi ke masjid. Yang beri nenek tadi belajar dari jam 10. Pengajian ibu-ibu tuh mulai jam 1 selesai sampai asar. Nenek tadi berangkat jam 10, datang jam 10, pulangnya jam 5 sore. Oh, jadi belajar terus. Qadarullah, pertengahan Ramadan kami ditelepon sama pondok untuk karantina karena mau ikut lomba tahfiz kemarin tingkat MTQ tingkat nasional di Padang kemarin, katanya pulang pondok. Pulang mau pondok. Nenek tadi, "Nek," kata kami, "terus belajar," kata kami ya. "Terus belajar, Nek, jangan pernah patah semangat. Kami pulang, kami izin dulu." Nah, 2 tahun dari situ, nenek itu demi Allah ya, ini bukti bahwasannya belajar Al-Quran itu mudah. Ya. Nenek itu 2 tahun kemudian nelpon ke kami. "Assalamualaikum cuy." "Waalaikumsalam, Nek." "Ada apa, Nek?" Nanya kabar dulu, basa-basi dulu kan. Kemudian nanya intinya ada apa, Nek, kita nelpon. Ya kan? Kata nenek tadi, "Cu," katanya, "bisa nggak habis lebaran datang ke rumah?" "Kenapa?" Ya. "Apakah mau dijodohi dengan cucunya?" Apa kan? Tanya lagi, "Ada apa, Nek?" Sampai 3 kali kami tanya, "Ada apa, Nek?" Nenek itu jawab dengan sambil kayak nada kayak mau nangis gitu. "Alhamdulillah, Cu," katanya. Ya. Nenek udah selesai hafal Quran 30 juz. 2 tahun jaraknya nenek-nenek. Saking mudah belajar Al-Quran tadi, Masya Allah. Makanya janji Allah itu benar. Makanya kita mengimani Al-Quran, kata Allah itu zalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab Al-Quran dan jangan pernah ragu. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu dalam konteks kita belajar Al-Quran itu mudah. Ya. Tadi bagaimana cara kita mendapatkan pelajaran dalam Al-Quran, kita fahami dengan bahasa kita sendiri. Dan buang mindset kita bahwasanya belajar Al-Quran itu susah. Enggak. Belajar Al-Quran itu mudah. Ya. Kalau kami sering sampaikan ke santri itu, enggak ada anak yang bodoh dan enggak ada anak yang pintar. Enggak ada santri yang bodoh, enggak ada santri yang pintar. Yang ada itu hanya santri yang malas dan hanya santri yang rajin. Itu aja. Ya, insyaallah. Itu jadi pertama tujuan Al-Quran diturunkan sebagai pelajaran. Insyaallah. Kemudian yang kedua, dalam Quran surah Yunus ayat 57 tadi, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam badan manusia. Syifa. Makanya Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-81 itu, ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh bagi penyakit dalam badan manusia. Dan enggak bisa kita pungkiri, jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, dalam diri kita, sealim-alim apapun kita pasti punya penyakit, entah itu besar, entah itu kecil. Ya. Dan dengan adanya Al-Quran ditendang semua itu. Makanya kami sering sampaikan, Al-Quran itu obat yang gratis tanpa overdosis. Dari ayat ini tadi, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam manusia. Kita selama ini sering iri, dibantah di Al-Quran. Gak boleh iri, gak boleh dengki, gak boleh saling gibah. Ya, kalau kita belajar di Al-Quran. Kami dulu sebelum bergabung di Pondok Pesantren Tadabbur Al-Quran ini, kami jadi imam di Masjid Al-Karimah Sako juga. Suatu ketika kami itu jadi digantikan posisi imam kami
ada orang baru datang, kami masih ada di situ juga. Cuman dia terus yang jadi imam. Mau mulai kami cari-cari kesalahan dia. Oh, kata kami ngomong ke ketua masjidnya tadi, Pak, nggak bagus imam itu Pak, kata kami. Ya, kenapa? Kurang dengung. Nah, kurang dengung, kurang ingkutum ta'lamun, kurang dengung, nadanya kurang. Nah, kan? Ini kurang panjang, kurang harokat. Oh, kami cari-cari kesalahan-kesalahannya. Karena apa? Ya, karena kami belum paham Al-Quran, cuma sekitar hafal, cuma megang be Al-Quran tuh. Tapi kami nggak paham. Lalu dibantah di Al-Quran surah Al-Hujurat, itu ya, ayat ke-11 sampai dengan 12 itu. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Itu kali dibantah Al-Quran. Setelah kami belajar Al-Quran, di tadabbur Al-Quran ini, insya Allah, selama ini banyak salah kami. Cuma dijadikan ajang apa? Ajang unjuk diri baik hafalan kami selama ini, insya Allah. Ya. Itu artinya kita bahagia ada orang menggantikan posisi kita. Seperti itu, insya Allah. Jadi selama ini ya hafal Al-Quran, hafal dibawa terus, cuman nggak diamalkan, nggak difahami. Setelah difahami, oh seperti itu, nggak boleh ternyata. Banyak kehidupan sekarang seperti itu. Mohon maaf, banyak ustadz-ustadz saling menyalahkan, saling menghinakan satu sama lain. Sedangkan kata Allah, fala tuzakku anfusakum, dalam surah An-Najm ayat 32 itu, janganlah kalian merasa paling benar sendiri, jangan merasa paling hebat sendiri, jangan merasa paling sok suci sendiri. Karena kata Allah, huwa a'lamu bimanittaqwa, cuman dia Allah yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa di antara kita. Insyaallah. Oh, ternyata kalau belajar Al-Qur'an itu ternyata berbalik semua kehidupan kita ini. Ya, berbalik semua kehidupan kita ini. Kalau kita mau mempelajari isi Al-Qur'an. Makanya bagaimana cara kita belajar Al-Qur'an tadi baca Arabnya juga baca, pahala. Tapi jangan lupakan tujuan Al-Qur'an itu sebagai pelajaran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk kalau kita nggak memahami secara bahasa kita sendiri? Apakah bisa kita baca Arabnya selama ini baca Arab terus paham kita isi Al-Quran? Mohon maaf, kami sendiri pun kurang paham, kurang bisa memahami maknanya. Nah, ya, itu yang kedua. Jadi tujuan Al-Quran yang kedua itu sebagai penyembuh, bagi syifa, bagi obat. Yang ketiga itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman. Al-Quran itu petunjuk. Maka kata Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 9 sebelah kiri paling bawah itu, ya kan? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashsyiral mu'minin. Ya, Al-Quran ini petunjuk yang paling lurus. Kalau kita mau di jalan yang lurus, ihdinas syiratal mustaqim itu mau kita dapatkan, ya kita amalkan isi Al-Quran, kita fahami isi Al-Quran. Nah, jangan katanya. Kita belajar dari sumbernya. Ya, karena sumber orang-orang beriman umat muslim itu, orang Islam itu apa? La sihhatal aqidah illa bisyartaini. Tidak akan sempurna akidah ibadah seorang hamba kecuali dengan dua syarat. Kitabun minallah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab dari Allah dan sunnah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ya. Jadi 3 tujuan Al-Quran. Yang pertama sebagai pelajaran, kedua sebagai obat, yang ketiga sebagai petunjuk dalam hidup kita. Ya. Maka Allah berfirman itu zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Langsung Allah jelaskan siapa orang bertakwa itu, ayat ketiganya, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, sampai ayat kelimanya. Ayat ke-6 sampai ke-7-nya menjelaskan tentang orang-orang kafir. Ayat 8 sampai dengan ayat 19-nya menjelaskan tentang orang-orang munafik. Jadi dari Al-Baqarah 1 sampai 19 saja sudah kita dapatkan 3 golongan manusia. Ada manusia pertama muslim bertakwa, kedua manusia kafir, yang ketiga manusia munafik. Tadi ada 3. Jadi kategori manusia itu ada 3. Bertakwa, kafir ataupun ingkar, yang ketiga munafik. Dari ayat itu bisa kita pahami, insyaallah. Kalau kita mau memahami isi Al-Quran. Nah, kemudian sebelum kami tutup, ya kan, ada satu ayat dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat ke-5 itu. Ini ayat ini sebenarnya tamparan keras bagi kami dan bagi orang-orang yang menyadari. Tapi kami hukumi kepada diri kami ayat ini. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat. Maaf, kitab itu sekali lagi kami katakan bukan cuma Taurat. Ada Injil, ada Zabur, dan termasuk
Al-Quran. Mereka tidak membawanya dalam artian mereka tidak mengamalkannya, tidak memahaminya. Adalah seperti perumpamaan keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Maaf, selama ini lulus pondok pesantren, kami juga pengabdian pertama di Kalimantan, di Cilengsi, terus juga di Medan juga, di Lampung juga, kemudian terakhir setahun di Al-Fatah Muba, Musi Banyuasin, bangun pondok pesantren tahfiz di situ, di Desa Terusan, Kecamatan Sangadesa. Jadi ada toke minyak ngasih lahan, masih hutan, nah, dikasihkan kepada kami, ya kan, untuk urus, untuk bangun pondok pesantren. Alhamdulillah, udah berjalan sekarang, udah 2 tahun, khusus untuk anak-anak yang putus sekolah. Nah di situ. Selama ini kami bawa Al-Quran tuh, tidur kami bawa Al-Quran, main kami bawa, makan kami bawa, kemana-mana kami bawa Al-Quran. Cuman kami nggak paham, kami nggak mengamalkan. Selama ini kami merasa keren. Kalau dilihat orang, oh Ustaz, hafiz Quran, 13 juz, maju jadi imam. Masya Allah, dengan bangganya berdiri depan jamaah. Wah. Ustaz, ada lomba ini, Ustaz jadi ini, Ustaz jadi ini. Tadi dengan Al-Quran tadi. Ya. Nah, tapi ketika kami pahami ayat ini waktu baru masuk di pondok pesantren Tadabbur Quran ini, keren itu di hadapan manusia ternyata, tapi di hadapan Allah itu buruk. Seperti keledai yang membawa kitab yang tebal. Nauzubillah min dzalik. Ya. Diperumpamakan seperti keledai kami. Kami nggak menghukum yang lain ya, kami menghukum diri kami pribadi. Tinggal kesadaran kita saja. Ya. Jadi selama ini kami cuman cak keledai. Mohon maaf, kalau kita punya keledai, ikat di punggung keledai itu kitab, ikat. Apakah keledai itu tahu apa yang dibawa? Gak tahu. Apakah keledai itu tahu mau dibawa kemana? Gak tahu. Sama kayak kami juga dulu. Hafal Quran sudah di otak. Tapi kami gak tahu apa isi Al-Quran itu. Dan yang kedua, kami nggak tahu mau dibawa kemana Al-Quran ini, atau hanya untuk sekedar unjuk diri di hadapan manusia untuk duniawi saja. Ternyata enggak. Tamparan keras ayat ini bagi kami. Ya, tamparan keras ayat ini bagi kami. Ya. Karena kami nggak menghujat para hafiz yang lain, tapi kami menghujat kami. Ya, mungkin hafiz yang lain lebih baik daripada kami karena pemahamannya. Ya. Karena kata Allah itu nanti, ya. Ada 3 golongan pewaris Al-Quran. Ada 3 golongan. Di mana Allah berfirman dalam Quran surah Fatir nomor 135 ayat 32 sebelah kiri paling atas itu. Ya, 35 ayat 32. Quran surah Fatir 35 32. Bisa dibuka? Kasih yang bawa Al-Quran, yang bawa HP. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Yang pertama, golongan pertama, faminhum zalimul linafsi, mereka yang zalim. Kemudian yang kedua, faminhum muqtasid, mereka setengah-setengah, golongan setengah-setengah, pertengahan. Kemudian yang ketiga, yang lebih baik, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, ya kan? Dan mereka yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan Al-Quran, mereka yang faham akan Al-Quran. Ada 3 pewaris Al-Quran. Yang pertama yang zalim. Zalim itu apa? Zalim itu kan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh semisal, kan? Kita mau minum, tapi minum pakai gayung. Itu kan zalim namanya. Lah minum kan pakai gelas. Kita minum pakai gayung, mandi pakai gelas, zalim itu. Karena nggak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sama kayak Al-Quran. Al-Quran tadi kata Allah sebagai apa? Pelajaran, petunjuk, penyembuh bagi penyakit dalam dada manusia. Tapi kita nggak belajar itu. Cuman mohon maaf, sibuk baca saja. Itu zalim namanya. Karena konteks Al-Quran tadi kan, Al-Quran itu nggak layak disairkan. Jangan cuma sibuk jadikan bacaan. Mohon maaf, bukan berarti salah baca Al-Quran itu ya, bukan. Tapi tujuan inti dari Al-Quran sebagai pelajaran. Bukan berarti kami, kata Ustaz itu nggak usah baca Arabnya, nggak bagus baca Arabnya.
Kami ulangin sekali lagi ya. Baca Arabnya dapat pahala, baca artinya dapat pelajaran, Masya Allah. Dapat pemahaman, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi pertama itu yang zalim, mereka yang nggak menempatkan Al-Quran ini sesuai pada fitrahnya. Ya. Kata Allah kan jangan jadikan syair aja, pelajari si Al-Quran nih, jangan bahasa kamu sendiri. Insya Allah. Jadi selama ini kami zalim. Ya. Makanya dia ini berkorelasi dengan soal Al-Jumu'ah ayat kelima tadi. Ya kan, diperumpamakan seperti keledai yang membawa kitab yang tebal, ayat selanjutnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, pendusta. Kemudian yang ketiga, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang cuma bawa Al-Quran tapi nggak paham, nggak mau mengamalkan, zalim. Kalau kita nggak mau dikatakan sebagai orang zalim, ya ayo imani Al-Quran secara sebenar-benarnya. Bagaimana cara kita mengimani Al-Quran dengan sebenar-benarnya? Yang pertama, baca Arab. Miliki dulu Al-Quran, punya dulu Al-Quran di rumah. Tak kado kita nak beriman dengan Al-Quran, tak kati rumah di Al-Quran, kati Al-Quran di rumah. Punya dulu Al-Quran, miliki Al-Quran. Yang kedua baca Arab. Tiga baca arti. Ya, baca arti, fahami. 4 fahami. Yang kelima sami'na wa ata'na, amalkan. Yang keenam sampaikan, dakwahkan. Ya kan? Makanya mohon maaf, agak sedikit melenceng sedikit. Tujuan manusia itu cuma 3 sebenarnya. Ya, cuma 3. Apa yang pertama? Beribadah. Yang kedua sebagai khalifah. Yang ketiga berdakwah. Apakah berdakwah harus ustadz dulu? Enggak. Apakah berdakwah harus pondok pesantren dulu? Enggak mesti. Banyak orang pondok pesantren kok enggak jadi pendakwah, enggak jadi ustadz. Bahkan dia melupakan apa yang sudah dipelajari di pondoknya. Banyak. Jadi berdakwah itu enggak mesti harus dari ustadz dulu. Pertama beribadah. Apakah beribadah harus sholat? Apa cuma sholat saja? Enggak. Semua aktivitas yang kita lakukan karena Allah itu ibadah. Maka kata Rasulullah, kullu amrin zibalin walam yubda' bi bismillah fahuwa aqta. Setiap hendak melaksanakan suatu perkara yang kalian anggap penting, awali dengan bismillah agar dia tidak terputus dari rahmat Allah. Kemudian sebagai khalifah, pengatur muka bumi ini, baik buruknya muka bumi ini, bangsa ini ada di tangan kita. Ya, ada di tangan kita. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 30 itu. Dan di Quran surah Al-Anbiya juga ada ayat 115. Kami wariskan bumi ini kepada hamba-hamba yang soleh. Kita termasuk. Allah mewariskan bumi ini, kita sebagai pengaturnya, sebagai khalifahnya. Ya. Kemudian berdakwah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 159, sebelah kiri agak bawah dikit itu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Kita punya ilmu sedikit, sampaikan. Kalau kita enggak mau menyampaikan, kita sembunyikan, Allah yang akan melaknat kita. Bahkan semua makhluk akan melaknat kita. Nauzubillahi min dzalik. Makanya tadi kehidupan orang beriman itu watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Dan enggak mesti dia harus ustadz dulu. Kan harus hafal Quran dulu, enggak mesti. Kita punya ilmu, sampaikan. Misalkan kita bisa membuat pempek, sampaikan. Itu ilmu juga dari Allah. Allah semua membimbing itu kok. Kita punya ilmu ilmu ngaduk semen, itu juga ilmu dari Allah juga. Allah yang menitipkan kepada kita, sampaikan, pelajari. Masya Allah. Jadi tujuan kita 3. Beribadah, khalifah, berdakwah. Masya Allah. Jadi kita nggak pandang bulu kalau berdakwah. Oh, jenguk dulu ustadznya lulusan mana? Apa titelnya, apa gelarnya? Masya Allah. Ya enggak. Oh, ustadz ini silakan berikan kesempatan. Masya Allah. Ya, berikan kesempatan untuk beramal soleh, untuk berdakwah, untuk menjalankan tugasnya. Karena dari Allah tugas itu, berdakwah. Masya Allah. Tuh. Jadi pertama Allah wariskan Al-Quran kepada orang yang zalim. Dan jangan sampai kita semua termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid, setengah-setengah. Kalau sering kami ini kan sesuai dengan mood-moodnya lah. Kalau lagi mood, pelajarinya, amalkannya. Kalau dia lagi tidak mood, dah kalah amalkannya. Setengah-setengah. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Mereka yang benar-benar hafiz Quran, benar-benar paham Al-Quran. Yang benar-benar ahmilul Quran wa Al-Quran. Yang benar-benar mengamalkan isi Al-Quran. Insyaallah. Tergantung kita. Tergantung kita mau mengambil dari 3 ini, mau ngambil yang mana. Karena hidup itu pilihan.
Kalau berfirman dalam surah Al-Kahfi 29 itu, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman yuk, barang siapa mau kafir mau ingkar silahkan. Nah ini, tinggal kita mengambil, kita mau termasuk orang-orang yang zalim pada Al-Quran, atau kita mau sebagai orang yang setengah-setengah, atau kita mau menjadi orang-orang yang memang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti endingnya apa ya? Tiga-tiganya surga Allah jamin pada kita. Allah jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asabira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Kata Allah, mereka akan mendapatkan surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Masyaallah. Yang kita mengambil yang mana? Untuk itu, mari sama-sama kita belajar. Mari sama-sama kita bumikan Al-Quran ini sesuai fitrahnya. Ya, sesuai dengan fitrahnya. Sebelum kami tutup, ya kan? Kami ingin sampaikan bahwasanya ingin merubah dulu mindset kita bahwasanya Al-Quran itu jangan cuma sekedar bacaan saja. Contoh seperti ini. Ada, kita sering mungkin lihat di Google ataupun di buku ataupun di internet dan lain sebagainya cara membuat makanan, misalkan cara membuat pempek misalkan. Misalkan gendumnya sekilo, sagunya sekilo, banyunya seember, cabenya sekilo, gulonya sekilo. Nah itu tata cara pembuatannya. Disebutkan baik. Disebutkan 3.000 kali misalkan. Disebutkan baik. Gendumnya sekilo, sagunya sekilo, banyunya seember, gulonya sekilo, cabenya sekilo. Sebutkan sampai 3.000 kali. Jadi tidak pempek. Tidak jadi. Pun sama, banyak orang mengatakan, oh katanya baca surah At-Talaq katanya, untuk apa, mancing rezeki kita berlipat. Oh ngocor, ngacir rezeki kita. Ayat 2-3 itu baca terus, pagi 15 kali, sore 15 kali, baca tok, cuman baca be, baca terus. Tapi nggak diamalkan, nggak diaplikasikan ayat tadi. Sedangkan di At-Talaq itu kan kata Allah kan bertakwa dulu, baru wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagaimana wujud takwa itu? Ada di Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 2-5 itu kan, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Pertama, beriman pada yang gaib. Bagaimana dulu beriman pada yang gaib? Buka ayatnya. Ada cara spiritual, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Secara sosial kita berbagi dengan sesama. Itu cara beriman. Kemudian wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Bagaimana dulu konteks salatnya? Seperti apa yang Allah inginkan? Jadi enggak cuma dibaca aja At-Talaq tadi. Ya, oh, status seperti itu. Makanya Allah buka kalimat ketika menyuruhkan orang-orang untuk membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya menggunakan kalimat yatsluna kitaballah, menggunakan kalimat tala. Dalam kaidah ilmu balaghah itu tala itu apa ya? Yatsluna kitaballah itu beda dengan ikra. Kalau ikra cuma sekitar membaca dalam sedikit konteks, ya, qiraah, baca. Tapi kalau yatslu itu kalau mau diterjemahkan secara dalam, secara bahasanya, itu bukan cuma baca Arabnya baik, ya, tapi pasti diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bedanya. Makanya bahasa Al-Quran itu bahasa yang begitu luar biasa kalau mau kita pelajari. Insyaallah. Ya, jadi itu maksud kami. Bukan berarti, mohon maaf sekali lagi, baca Al-Quran itu nggak baik. Dapat pahala kok. Apalagi 1 huruf 10 kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berapa pahala itu? Ya. Kemudian juga, tapi kalau kita belajar Al-Quran, baca artinya juga, mendapatkan pelajaran, insyaallah double. Sering kami katakan juga seperti ini, kalau cuma sekitar baca Arabnya mohon maaf, anak TK pun lebih bisa daripada kita. Anak TK itu, ya kan, dia nggak bisa baca tuh, bahkan ngomong tuh belum lancar. Tapi hafal tuh juz 30. Tapi cuma hafal aja dia. Dia nggak paham. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Cuma hafal sambil 5 main, tapi dia nggak tahu. Ya. Masa iya kita mau disamakan seperti anak TK dong? Nah, salah. Itu sebenarnya tamparan keras bagi kami. Oh iya ya.
Insyaallah. Itu bagi kami ya. Kami nggak menghukumi siapa, tapi kami menghukumi diri kami pribadi. Tapi apa salahnya kita menyadari apa yang sudah kita lakukan untuk perbaikan ke depannya. Jangan sampai kita disamakan seperti anak TK tadi. Ya yang nggak paham Al Quran. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini kita bisa mendapatkan hikmahnya, mengambil sisi positifnya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kalau kata-kata kami yang menyinggung perasaan, kepada Allah kami mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Pada jamaah sekalian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya. Tapi kita niatkan pertemuan kita ini bukan hanya sekedar persinggahan saja, tapi insya Allah dengan Al-Quran, dengan pertemuan ini kita semua akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah luar biasa. Wah, suruh ya? Atau ada yang nak nanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini kita menanyakan mengenai memperbanyak hafalan kan begitu. Kalau yang muda-muda itu kan otaknya masih berkembang. Nah, cuma kita yang udah di atas 60 ini nih. Kira-kira kiatnya apa seperti itu? Nah, salah. Cuma satu Pak. Kami dulu kita rata-rata kan di hafal di ujung, di pangkalnya udah tinggal lagi. Oke. Nah, kira-kira kiatnya bagaimana yang udah angkatan 60 ke atas ini? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nggak akan menyampaikan metode. Sebenarnya terima kasih Pak ya tawarnya. Tapi dengan izin Allah kami mencoba jawab, ya kan? Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kami nggak akan menyampaikan metode bagaimana cara menghafal, karena itu sesuai pada pribadi masing-masing. Ada orang mudah menghafal, kalau kami menghafalnya nggak bisa rame-rame kayak gini, mojok, sepi. Makanya kami itu curi waktu. Teman-teman belajar, kami tidur. Teman-teman tidur malam, kami begadang. Jadi teman-teman pas siang belajar, sibuk menghafal, kami tidur, nyantai. Udah selesai kok. Nah itu metode kita. Kalau metode itu Bapak pahami dari Bapak masing-masing. Karena kan saya nggak paham kualitas Bapak seperti apa. Itu metodenya. Tapi kalau kuncinya cuma satu Pak. Kami tuh nggak pernah fokus terlalu diembat nggak pernah. Sama kata orang tuh kan, kalau ibarat ada buku, kalau buku itu kucel, itu berarti dia rajin baca. Kami tuh nggak pernah buku kami kucel, Al-Quran kami rapi, nggak pernah kucel-kucel. Makanya itu bisa dibantah juga, karena cuma satu. Belajar yang mudah itu cuma satu kuncinya, takwa. Di mana Allah berfirman, Quran surah Al-Baqarah ayat 282 sebelah kiri paling bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah yang akan mudahkan ilmu itu masuk kepada kamu. Insyaallah. Jadi intinya perbaiki hubungan dengan Allah. Ya. Makanya kata para hafiz-hafiz itu kan, kami sering menyampaikan di pondok tuh, jangan maksiat, agak lupa hafalan kamu. Wah, ya. Kalau mau dibalikkan konteks Al-Quran tadi ya benar, jangan banyak maksiat. Perbaiki hubungan dengan Allah. Ya, kami itu sibuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Allah masukkan. Kami nggak pernah ngapal, ya, ngapal nggak pernah. Makanya kami kurang setuju dengan pendapat kalau ada buku tuh dibaca terus, aku cel itu berarti ahli buku, kutub buku. Enggak, kata kami. Ya, enggak usah pening-pening belajar buku itu. Cukup takwa, perbaiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan kok age. Tuh ya. Jadi perbaiki hubungan dengan Allah, insyaallah Allah yang akan bantu, Allah yang akan bimbing. Allah yang akan berikan ilmu itu, hafalan itu. Tapi kalau metodenya, kapan menghafalnya, bagaimana caranya, itu nafsi bin nafsi, diri kita dengan diri kita masing-masing. Saya enggak paham metode Bapak seperti apa. Tapi kalau metode kami menghafal Al-Quran saat orang lain sedang lalai. Nah, itu. Tapi kalau kuncinya itu tadi. Tapi kalau metode tadi, pahami diri kita masing-masing. Apa yang seperti apa memahaminya? Karena kita kan beda-beda. Seperti itu Pak. Ada lagi Pak? Tes satu dulu ya. Ini dah baca gitu, tahu artinya, tapi tidak perlu hafal Al-Quran. Tapi kalau mengamalkannya, paten misalnya ada seorang yang ngamalkannya bagus, dia ngamal. Tapi dengan Qurannya dia tidak perlu hafal, tidak perlu anu. Tapi dia tahu artinya baik. Tahu artinya baik. Mana itu kira-kira? Tahu artinya, memang bagus. Tahu artinya, amalkan bagus, ya kan? Tapi
sahabat dulu sebelum mengamalkannya kan baca dulu Al-Qur'annya, Arabnya dihafalkan dulu sama sahabat. Nah kan, maka alangkah lebih baiknya kita hafalkan juga ayatnya, kita bagusi juga, ya kan? Kita baca, pahami artinya, kemudian kita amalkan, itu lebih bagus. Tapi daripada cuman sibuk baca Arabnya, artinya lalaikan, amalan juga idah, diamalkan juga idah, nah itu lebih buruk. Maka lebih baik tadi, ya kan? Walaupun kita tidak hafal, bacaannya juga masih kadang-kadang meletot-meletot, ya kan? Lebih baik tadi kita paham, kita amalkan. Nah ya, nasa, tuh, apa ya? Ada lagi mau tanya Pak? Sebelum kita ditutup. Ustaz, tanya? Ustaz, cukup? Cukup, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran wal 'afwa minkum. Akhiru da'watana, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.